Di poin yang pertama dalam syariat akidah tentang agama Islam, agama yang hak, yang benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi saya jelaskan dulu tentang akidah ini, tentang Islam dulu. Sebab banyak orang Islam yang tidak paham tentang apa? Tentang Islam. Orang Islam nggak tahu tentang Islam. KTP-nya Islam, nggak tahu Islam. Sekarang saya tanya kepada antum, apa definisi Islam? Definisi Islam? Jawab. Yang depan saya nih, ada 10 orang nih. Ayo jawab. Definisi Islam. Jangan-jangan ketua majelis taklimnya juga nggak tahu definisi Islam itu apa. Musibah ada. Definisi Islam itu apa? Allahumma sholli wa sallim wa barik nabi. Masa nggak tahu? Nah, coba. Nah, Islam itu definisi Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bita'ah wal bara'atu minasyirk wa ahli. Itu ada di sini di halaman 120. Ya. Antum beli bukunya tapi nggak dibaca. Definisi Islam al-istislamu lillahi bitauhid, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Menyerahkan diri dengan totalitas kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bita'ah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan. Yang ketiga, berlepas diri kesyirikan dan orang berbuat syirik. Berlepas diri dari kesyirikan. Ini yang pertama, kedua, masuk dalam ayat yang pertama tadi saya bawakan, ani'budullah. Yang kedua, yang bara'ah masuk wajnaibu at-taghut. Islam itu yaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Berserah diri aja tanpa tauhid enggak ada artinya. Agama Islam tanpa tauhid enggak ada artinya. Perkumpulan persaudaraan tanpa tauhid enggak ada artinya. Semua ibadah tanpa tauhid enggak ada artinya. Yang penting tauhid kepada Allah SWT. Semua nabi, semua rasul mendakwakan dakwah tauhid. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Ibadah di sini maksudnya apa? Mentauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kata para mufassirin liwahidullah, agar mereka semuanya mentauhidkan Allah. Itu yang pokok. Allah menciptakan semua yang ada agar semuanya mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Fa'budillah mukhlishan lahuddin, beribadah dengan ikhlas semata agama. Jadi Islam itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Tanpa tauhid enggak ada arti apa-apa. Kalau orang berbuat syirik enggak ada arti apa-apa. Syirik itu saya mau tanya kepada antum. Syirik itu membatalkan amal atau tidak? Saya ulangi pertanyaannya. Syirik, maksud saya syirik besar, membatalkan amal atau tidak? Amal itu atau semua amal? Dalilnya. Dalil. Iya. Bukan, menghapuskan amal. Kalau itu Allah nggak akan mengampuni dosanya. Nah, saya bawakan yang pertama tadi dulu, bahwa syirik itu dosa besar yang paling besar. Makanya dosa syirik itu nggak diampuni oleh Allah, kecuali kalau orang itu taubat sebelum dia matinya, dia masih hidup nih, taubat diterima taubatnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah nggak mengampuni dosa yang berbuat syirik, Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Yang kedua tadi pertanyaan saya, kalau dia berbuat syirik seperti menyembah kubur, meminta kepada orang yang sudah mati, beribadah kepada batu, percaya dan menggantungkan hatinya dan dirinya kepada jimat-jimat, kepada keris, kepada pusaka sakti, dia menggantungkan bahwa dia yang menyelamatkan dan menghilangkan bahaya, atau kepada Nyai Roro Kidul atau yang lainnya. Ini perbuatan syirkun akbar. Contohnya masih banyak, ribuan ya contoh syirik.
Ini sebagian kecil saya sebutkan tadi. Kalau dia berbuat syirik demikian, maka seluruh amalnya akan hapus. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik akan hapus seluruh amal kamu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Kalau syirik hapus semuanya. Itu kepada siapa? Firman Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Satu, kalau Nabi berbuat syirik, semua amalnya hapus. Sekarang kepada Nabi-Nabi, saya sebutkan. Kalau seandainya Nabi-Nabi semuanya berbuat syirik, semua amalnya dihapuskan oleh Allah. Antum lihat dalam surah Al-An'am. Kalau tadi kepada Nabi Muhammad, surah Az-Zumar. Sekarang Nabi-Nabi. Yang Allah sebutkan Nabi-Nabi. Antum lihat di surah Al-An'am. Setelah Allah menyebutkan tentang para nabi, ya, di surah An-Na'am ayat 84, 85, 86, 87, kemudian di 88-nya Allah berfirman, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Demikianlah petunjuk Allah yang Allah tunjuki. Siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Seandainya mereka semua nabi-nabi berbuat syirik, seandainya semuanya, maka Allah hapuskan semuanya amal mereka. Semua dihapuskan oleh Allah apa yang mereka kerjakan. Jelas ini. Jadi syirik membatalkan amal. Makanya kita harus mentauhidkan Allah. Dakwah ini mengajak orang pada tauhid, mengikhlaskan. Sayang kalau orang sampai berbuat syirik, hapus amalnya, pahala sholatnya hapus. Puasanya, zakatnya, hajinya, umroh yang berkali-kali, haji yang berkali-kali. Kalau dia masih menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, minta rezeki kepada selain Allah, atau menggantungkan hatinya dan meyakini kepada selain Allah, maka ini syirik. Hapus seluruh amalnya. Makanya Islam ini agama apa? Tauhid. Makanya kita ajak umat Islam kepada tauhid. Dan terus ribuan kali harus kita ingatkan untuk mentauhidkan Allah SWT. Kemudian wal inqiyadu bi ta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan. Maka ajak umat ini untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Terus ingatkan untuk taat. Sami'na wa ata'na, terus diajak mereka untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau ada dalil, amalkan. Dalil, amalkan. Jangan ditolak. Jangan dibantah. Jangan kita diskusikan dulu dah. Gimana dalil diskusikan dulu. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah jelas, jangan dibahas lagi. Ini kitab, saya mau bahas, ada orang bilang, ini mesti dibanding, ada pembanding. Loh, Quran Sunnah mau dibandingkan. Dibandingkan dengan apa? Dengan ra'yu. Nggak bisa. Quran Sunnah, kewajiban kita apa? Sami'na wa ata'na. Kita ini bukan agama seperti Nasrani, doktrin, bukan. Tapi dalil. Dalil. Kalau agama Nasrani doktrin, pokoknya apa kata pendetanya wajib ikut. Meskipun gak masuk akal mereka. Kalau ini tidak, dalil Quran dan Sunnah yang kita ikut. Jelas. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan orang berbuat syirik. Dalam kita beragama ini harus kita berlepas dari kesyirikan. Gak bisa kita ikut membantu orang berbuat syirik, gak bisa menolong orang berbuat syirik. Redho kepada berbuat syirik. Mestinya antum ini yang tinggalnya di tempat yang di situ ada kuburan disembah, mestinya hijrah. Bukan redho. Mestinya hijrah. Gimana orang-orang berbondong-bondong menyembah kepada selain Allah, antum masih diam di tempat itu. Bahkan ada yang sengaja dagang laku karena banyak yang datang. Enggak boleh. Karena termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dia nggak wajib, nggak mampu mengingkari, membantah juga nggak mampu. Ya hijrah. Kalau Allah turunkan azab di tempat itu semuanya kena itu. Tempat kesyirikan nggak boleh. Nabi aja nggak redho, nggak puas dan nggak tenang hatinya sampai kesyirikan dihapuskan di muka bumi ini. Nabi suruh Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung-patung dan kuburan yang disembah. Nabi suruh Ali bin Abi Thalib, Nabi suruh yang lainnya, baru Nabi tenang. Kalau sekarang orang-orang berbuat syirik tenang dia.
Mesti nggak tenang. Tetap dakwakan sampai tegak tauhid ini bukan bumi ini. Ini kewajiban kita semuanya. Oh, tegak. Makanya kita harus berlepas diri kesyirikan. Maka dalam dakwah ini harus berlepas diri kesyirikan. Kita nggak boleh redo dengan agama selain Islam. Kita nggak boleh redo dengan orang-orang yang berbuat syirik. Kita nggak boleh redo dengan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Nggak boleh kita redo. Kita wajib mengingkari. Wajib. Nggak mampu, kita tinggalkan. Hati kita ini harus mengingkari semuanya. Bukan kita seperti sudah biasa karena udah puluhan tahun orang menyembah. Dianggap biasa, nggak boleh. Kita harus nggak ridho hati kita ini dengan perbuatan itu. Jadi berlepas diri kesyirikan dan orang berbuat syirik. Ini tentang Islam. Satu-satunya agama yang hak. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah. Harus yakin itu. Satu-satunya agama yang hak Islam. Nggak ada semua agama sama, semua agama baik, semua agama bagus membawa ke surga. Ini perkataan-perkataan yang sesat, perkataan yang kufur. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna dina indallah Islam. Agama yang dari Allah hanya satu, agama Islam. Allah berfirman juga, wa may yabtaghi ghaira islami dinan falai yuqbala min wa huwa fil akhirati. Barang saya mencari agama selain Islam nggak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Satu agama yang diterima oleh Allah, hanya Islam. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah. Jelas?